Rasis, brother and sister. Museum Bumi Awi Maharani. Ya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu dan minta penjelasan langsung ke penanggung jawab pengelola Batu Mahpar. Ini Bapak Totong. Nah, sekarang akan masuk ke Museum Galunggung. Assalamualaikum. Selamat datang di Museum Galunggung, Taman Rekreasi Batu Mahpar. Nah, di sini kita ada 3 museum. Yang pertama Museum Galunggung, yang kedua Perpustakaan Malik Al-Hindi, yang ketiga Bumi Awi Maharani. Nah, di Museum Galunggung di sini bisa dijelaskan, dipaparkan dari mulai berdirinya Kerajaan Galunggung, Kebataraan Galunggung, Sukakerta, Sukapura, sampai pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Kerajaan Galunggung dimulai didirikan oleh Prabu Darmasiksa dari abad 7 sampai abad ke-11 sampai abad ke-12 Masehi. Nah, pada saat itu Prabu Darmasiksa mendirikan Kebataraan. Kenapa didirikan Kebataraan? Pada saat itu Prabu Darmasiksa mengkondisikan di amanat Galunggung bahwa satu hal yang paling utama di suatu titik adalah bersatunya Kabuyutan. Kabuyutan dikondisikan hari ini adalah NKRI. Kesatuan NKRI di dalam suatu titik adalah hal yang wajar dan wajib. Pada saat 13 didirikanlah Kerajaan Galunggung yang di bawah Bataragiang. Pada saat itu didirikan Kerajaan Galunggung karena berkembangnya kegiatan-kegiatan masyarakat pada saat itu, dan kemudian setelah Kerajaan Bataragiang itu membuat pedoman yang dinamakan Hyang Siksakanda Ingkarsian. Itu sebagai dasar undang-undang pemerintahan pada saat itu. Dan itu dipakai juga pada saat pemerintahan Prabu Siliwangi di Galuh Ciamis dan langsung ke Bogor, Papua. Itu di abad ke-14-15. Nah, abad ke-14-15 itu berkembang kegiatan aktivitas perekonomian di wilayah Sukapura. Wilayah Sukapura pada saat itu, sehingga perlu dibentuk pemerintahan yang lebih tegas lagi di bawah, tidak di bawah kendali Hindia Belanda pada saat itu. Maka didirikanlah Sukakerta pada abad ke-15 dan sampai abad ke-17. Didirikanlah Sukakerta yang berpusat di Dayeuh Tengah Salopa. Di Dayeuh Tengah Salopa itu ada tokoh di bawah Bataragiang juga, yaitu Sri Gading Anteng. Makanya di sekitar situ mungkin bisa ditemukan Gua Anteng. Nah, Gua Anteng di sana itu bisa dilihat di dalamnya adalah suatu bentuk pemerintahan, ada kerajaan, ada kursi keraton, dan di belakangnya adalah peta Sukapura. Ada di sana, di Gading Anteng. Berkembang lanjut ke abad ke-16, 17, 18, maka berbentuklah Sukapura. Sukapura dibentuk di Kecamatan Sukaraja di Lewiloa. Sukaraja Lewiloa. Perlu kita ketahui, pada saat itu Hindia Belanda kaget mendengar kata Sukapura. Perlu kita ketahui orang Sunda, Sukapura artinya suka artinya tiang dan pura artinya negara. Titik pertumbuhan negara, titik jadinya negara adalah di Galunggung, Sukapura. Makanya pada saat itu kurang lebih sekitar abad ke-18, akhir muka abad ke-19, Hindia Belanda tidak mau pakai Sukapura. Pakai aja Tasikmalaya. Dan dibentuklah pada kurang lebih pada abad ke-18, akhir menjelang ke abad 19, yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Asal Kabupaten Tasikmalaya diambil dari Cicariang. Cicariang itu adalah distrik Cicariang pada zaman Hindia Belanda.
makanya dijadikan Tasikmalaya. Makanya beberapa orang Sunda, beberapa orang Tasik menginginkan kalau Tasikmalaya itu diganti dengan Sukapura. Nah, dari situ mungkin kita bisa tahu kalau perkembangan Kabupaten Tasikmalaya ini dari Kerajaan Galunggung ke Bataran Galunggung langsung ke Surakarta ke Sukapura baru Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin kita bisa lihat beberapa pemimpin di masa pemerintahan Sukapura ada di sana. Dari mulai Tumenggung Wiradadaha I sampai Raden Angga Wirahadi, Raden Danuningrat. Raden Danuningrat itu abad Sukapura. Kemudian ke sini abad Tasikmalaya dipimpin pertama oleh Raden Ajeng Wirataningrat. Ini yang dari Bupati Wiradadaha terakhir, dan ini Bupati Tasik pertama. Bupati Tasik pertama ini yang mempunyai pemikiran yang luas untuk mengembangkan suatu wilayah. Pada masa pemerintahan Raden Arya Wirataningrat inilah Kabupaten Tasik pada saat itu berkembang pesat dan menjadi sentra kegiatan perekonomian Priangan. Pada saat ini didirikan stasiun kereta api, didirikan pasar, didirikan bioskop, didirikan masjid agung. Semua aktivitas masyarakat dikondisikan. Makanya pada zaman Bupati inilah dibangun kereta jalur Tasik ke Singaparna. Nah, makanya mungkin yang sekarang bisa mengenal di belakang di belakang itu di Tasik, di belakang supermarket Mayasari. Mayasari. Kita mengenal ada pasar rel. Iya, iya. Nah, mengenal pasar rel, di bawah pasar rel itu benar-benar rel. Itu jalur yang ke arah Singaparna. Nah, kemudian dari sini kita lihat di sini ada beberapa barang-barang peninggalan zaman dulu. Boleh dilihat dari mulai piring, tempat kiri, dan segala macamnya ada di sini. Kita untuk mengenalkan bahwa yang dulu-dulu itu lebih kuat dan masih ada di sini. Mungkin ada beberapa yang di abad yang tahun 19 abad 19 mengenal ini. Nah, kayak ini, terus setrikaan areng. Mengenal ada setrika areng. Nah, kemudian ini sebagai bentuk penghormatan, ini perlu diketahui, ini adalah lambang kerajaan Galuh. Naga Liman Paksi. Ini asli Galuh ini. ya, naga raja. Kenapa kita ambil Galuh di sini? Karena pendiri di sini kerajaan Galunggung, Prabu Dambasisa itu dari kerajaan Galuh. Ya, kerajaan Galuh, dan dia berpikir kalau di Galunggung inilah titik perkembangan kebudayaan dan perkembangan Nusantara pada saat itu. Nah, di sini ini bisa lihat di sini ada beberapa keris. Kita hanya membandingkan aja. Yang ini yang di atas tuh keris dari Jawa. Ini dari Jawa yang bawah Bugis. Bentuknya udah beda. Dari bentuk ini udah beda. Ya, Bugis ya. Sama, ini juga Jawa. Nah, ini keris naga. Keris naga Sunda dan Jawa. Nah, ini lapis emas ini. Emas. Nah, ini ya. Di sini kita keris Sunda. Nah, di sini ada keris naga. Keris naga ada di sini. Keris naga ada di sini. Atau keris gobang lah sebutnya, ada di sini besar. Nah, ini Sunda. Dan terakhir masuknya Sunda masuk di Kujang. Nah, ini Kujang. Kujang yang asli itu tidak ada gagang. Tidak ada gagang yang asli, yang bagus. Nah, ini beberapa jenis kujang. Perlu kita ketahui orang Sunda bahwa kujang itu bukan ciung aja. Ini yang kita kenal itu ciung. Sebagai lambang di Bogor pun pakai ini. Lambang pakai Bogor. Padahal kujang itu ada kurang lebih ada sekitar 45 jenis lebih. Kujang. Ada canga, ada kudi galuh, kujang balati, macam-macam. Sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Nah, yang ini yang luar biasa.
Ya ini yang luar biasa, yang sebelah sini ada Kujang Galuh khusus, yang belakang. Dua Kujang Galuh. Lihat di lambangnya sama dengan naga alimentasi tadi. Ada lambang. Ya, ya. Nah, ada lambang naga alimentasi. Nah, kemudian beralih ke sini, kujang yang aslinya itu kecil. Ini kujang Prabu Siliwangi. Yang story-nya. Kujang Prabu Siliwangi, anu belakangnya Kujang Galuh. Kujang Galuh. Kenapa ini disimpan spesial? Karena ini senjata spesial. Dari mulai mando, bedog, gobang, itu baduy. Golok baduy. Panjang. Baduy. Lihat di gagang bedanya. Lihat di gagang baduy. Nah, itu baduy. Jadi yang membedakan itu di gagang, di bentuk gagang. Kalau Sukapura, ini tuh. Sukapura itu bisa dikondisikan ujungnya kayak soang. Sukapura. Ini Sukapura. Nah, mungkin nanti saya mau perlihatkan golok asli Sukapura. Sebelah sini. Saya simpan spesial ya, Mas. Hanya untuk ini. Ini golok asli Sukapura. Pegangannya kayak soang. Lilitannya juga lotan ya. Rotan asli. Rotan asli. Nah, kalau yang itu ini spesial. Yang Sukapura hanya orang tertentu aja yang bisa dapat ini. Nah, di sini kita dapat golok. Ini golok ini spesial. Golok sama itu kujang yang galuh sama ini itu dibikin dari disebutnya batuan batu wuluh. Batu wuluh itu batuan, sebenarnya itu kalau kita disebut itu meteor. Itu kan meteor. Jadi ini luar biasa. Ini luar biasa, yang luar biasa. Makanya kenapa kita sandingkan dengan katana di sini Jepang, bahwa di Sunda itu ada bedog, di Jepang ada katana. Di Jepang ada samurai, di Sunda ada gobang. Golok panjang. Gobang. Nah, itu sekilas tentang senjata yang ada di sini. Yang kedua tentang tombak. Ini ada beberapa tombak di sini. Ini bisa digunakan untuk acara-acara tertentu. Kalau yang besar ini kelasnya itu udah kelas di ningrat atau kelas-kelas perwira yang pakai ini. Ini bisa dilihat. Ini bisa dilihat,